Assalamualaikum, selamat pagi teman-temanku semuanya. Pada kesempatan hari ini saya akan memupuk rumput odot yang sudah panen. Ini umurnya 3 hari loh ini. Ini 3 hari sudah sebegini ini ya. Oh, ini kemarin setelah saya panen itu langsung saya kocor dengan yurin domba. Ini umurnya 3 hari ya. Tunasnya bisa dilihat ya, tambah banyak, udah mulai merekah ya. Ya ini nanti akan saya praktekkan bagaimana cara bikin POC, pupuk organik cair dari yurin domba, dan nanti sekalian aplikasinya pada rumput odot ya. Ini rumput odot yang sudah panen, ini umur 3 hari. Setelah panen itu langsung saya kocor. Nah, ini hasilnya. Nanti saya akan praktekkan bagaimana cara mengolah yurin domba dan sekalian aplikasinya ya. Nah, sangat subur sekali. Ini yang di belakang rumah, yang dekat kandang. Ini. Oke, pertama kali yang harus kita siapkan adalah tentu saja yurin dombanya itu sendiri. Ini yurinnya saya kumpulkan ya. Saya kasih bak-bak seperti ini. Saya tampung di situ. Terus kemudian kalau sudah penuh, saya pindah ke tong ini. Ini di dekat kandang, jadi tidak begitu jauh ya. Nah, ini sebelum kita olah, kita fermentasi, itu alangkah lebih bagus lagi kita aerasi dulu seperti ini ya. Ini saya menggunakan itu ya, apa itu yang mesin akuarium itu loh, yang kecil itu sangat murah sekali, tidak sampai 30.000. Ini ya, aerator itu namanya. Ini aerasi, ini proses untuk membuang gas amonia, karena gas amonia itu nanti bisa menghambat pertumbuhan daripada rumput odot itu sendiri ya. Ini prosesnya 1 malam. Ini saya biarkan 1 malam untuk membuang gas amoniaknya itu, dan sekalian menghilangkan baunya itu. Yurin domba itu kan pesing sekali sangat mengganggu sekali. Nah, di aerasi ini seperti ini nanti akan berkurang baunya, dan gas amoniaknya itu bisa berkurang juga. Nah, ini juga rumput odot yang saya tanam di sebelah kandang ya. Jadi saya menanam lahan-lahan yang ada itu tak kasih rumput semua. Jadi kalau panen ya panen di babat, tinggal ngasihkan ke kandang aja, dekat ya. Jadi semua itu tak tanami semua di samping-sampingnya, di sebelahnya, di depannya, di belakangnya, itu penuh dengan rumput odot. Dan ada kaliandra juga, indigo vera juga ada. Nah, ini nanti yang akan kita eksekusi, akan kita kocor yang sebelah ini ya. Oke teman-temanku semuanya, langsung saja kita proses bikin fermentasinya ya. Ini bahannya yang untuk fermentasi itu, yang pertama adalah E4, ini untuk pertanian, dan yang kedua adalah molase atau tetes tebu. Kalau nggak ada tetes tebu, bisa pakai gula merah, itu juga bisa. Yang pertama-tama ya, kita masukkan dulu molasenya. Molase ini sebagai sumber pakan daripada E4 nya tadi ya. Ini dimasukkan ke dalam tong tadi. Ini 1 liter ya, untuk molasenya itu 1 liter. Tapi sebelumnya aeratornya kita lepas dulu, kita ambil dulu. Oh ya, mohon maaf, ini 1,5 liter ya. Ini ukuran yang aqua itu, botol aqua besar itu kan 1,5 liter. Kemudian setelah semua masuk, lalu kita aduk sampai rata ya, karena itu kan kental sekali molase itu. Nah, biar dia menyatu dengan yurin dombanya, itu harus kita aduk. Ini wajib ya, ini diaduk sampai rata, sampai bawah, sampai dasar tong,
biar molasnya bercampur dan encer, karena ini sebagai nutrisi atau sumber pakan dari bakteri pengurainya. Setelah selesai kita aduk tadi sampai rata, kemudian baru kita masukkan E4 nya, tapi sebelumnya kita kocok dulu ya. Ini bakteri pengurainya. Ini satu botol itu kita masukkan semuanya ke dalam tong. Kemudian kita aduk lagi biar menyatu ya, diaduk sampai dasar lagi, sampai merata lagi. Nah, setelah selesai baru kita tutup tongnya. Ini harus kedap udara ya, biar diusahakan yang ada klemnya kalau beli tong. Ini sangat penting sekali, jangan sampai bocor. Kita cek dulu semuanya sudah pas atau belum. Kemudian kalau semua sudah pas, baru kita klemnya kita kencangkan. Oke teman-temanku semuanya, dan akhirnya proses fermentasi urin domba sudah selesai. Ini prosesnya 2 minggu ya, sesekali 2 atau 3 hari kita buka tutupnya, itu untuk mengurangi lagi gas amoniaknya ya, karena nanti kalau tidak dibuka dalam 2 atau 3 hari sekali itu nanti bisa meledak ya, karena ini adalah aerob ya. Jadi ya 2 atau 3 nanti dibuka, terus kemudian ditutup lagi rapat sambil menunggu 2 minggu. Setelah 2 minggu baru bisa kita gunakan untuk pemupukan. Oke, sekarang ini saya akan memberikan contoh pengaplikasiannya ya. Ini kebetulan saya masih mempunyai stok ini stok urin domba yang sudah jadi. Saya masukkan jerigen-jerigen seperti ini. Nah, bagaimana ukuran yang pas untuk ini satu tangki ini? Ini ukuran 16 liter ya. Kalau untuk organik itu, POC organik itu sebenarnya nggak ada ukuran baku. Jadi yang penting ditakar aja. Kalau saya menggunakan takaran ini, gelas plastik ini ya. Ini untuk 16 liter itu saya hanya menggunakan satu saja. Ini. Jadi kan ngirit sekali ya. Dan hasilnya seperti video kemarin itu, hasilnya rumput odot itu ya. Jadi satu plastik ini, satu ini loh, tempat minuman cup ini untuk 16 liter ini. Ini ukuran 16 liter. Ya Mar. Oke, akan saya tuangkan di sini. Ini yang sudah jadi, yang sudah fermentasi. Bismillah. Terus kemudian kita masukkan di tangkinya, sprayernya semua ya. Nah, ditambahi lagi juga boleh, 2 boleh. Jadi tidak ada ukuran baku kalau untuk pupuk organik cair ya. Ini saya tambah setengah aja. Nah, cukup satu aja sebenarnya sudah cukup, karena sudah saya coba ya, hasilnya juga teman-teman tahu di video yang kemarin itu hasilnya. Ya Mar, woi, ini pipismu malah mbok dilatih. Nah, oke, kemudian kita isi air dulu. Oke Mario, sik. Mar.
Ini kita isi dulu sampai penuh ini ya, 16 liter. Ya Tamar. Nih. Oke, kita tunggu dulu ya biar penuh dulu. Oke teman-teman, ini saatnya saya pemupukan, saya kocor seperti ini ya. Oke teman-temanku semuanya, ini sudah selesai, sudah saya pupuk, saya kocor pakai spray. Ini sudah selesai sampai belakang-belakang sini, sama pinggir-pinggir sini juga sudah. Umar. Terus kalau yang nggak punya spray bagaimana Mas? Ini bebas, teman-teman bisa beli apa, alat penyiraman yang kecil itu juga bisa. Pakai ini juga bisa. Bentar, nih. Pakai spray yang minimalis ini juga bisa. Nah, seperti ini. Dikocorkan langsung pakai ember biasa, bisa Mas? Bisa. Bisa ini ya kalau nggak punya spray seperti ini disiramkan gitu aja bisa. Ini pemupukan yang kedua yang ini kan pertama panen langsung saya kocor seperti tadi. Terus ini saya kocor lagi. Udah 2 kali tok. Habis itu nanti tinggal nunggu panen. Jadi seperti itu ya aplikasi dari urin domba POC organik. Pengaplikasiannya seperti itu tadi. Jadi tidak ada takaran pasnya harus berapa mili, berapa liter, tidak ada. Untuk organik itu kita bisa menakarnya sendiri dengan perkiraan. Lebih banyak kayaknya lebih bagus deh. Asal tidak over dosis ya. Overload. Ya kita bisa kira-kira untuk takarannya. Seperti itu ya teman-temanku semuanya. Semoga bermanfaat video kali ini. Saya mau santai dulu sama Umar. Ya Mar. Ayo Mar, tak gendong Mar. Lo. Ayah lah. Lo kudu tutut. Oke. Ngasuh dulu sini. Lah istirahat dulu Mar. Yuk. Ini tempat istirahat saya sekaligus laboratorium petani boys. Biasa saya berinteraksi leha-leha santai-santai sama si Umar ya di sini nih. Minum kopi dulu. Ini kopi ada, susu aja lah. Bismillah. Alhamdulillah. Kemudian leyeh dulu sama Umar ya Umar. Oke, sekali lagi semoga videonya bermanfaat ya teman-temanku semuanya. Tidak lupa salam santun, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.